Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama itu ada saya sendiri yaitu Farza Azahra dan rekan saya yang bernama Azahra Kurnia Fitri. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi mata kuliah eh, sistem pengendalian manajemen. Di mana untuk pembahasan pertemuan kali ini yaitu tentang chapter 7. Nah, langsung saja untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana struktur pada pengolahan aktiva. Nah, tujuan pengukuran penggunaan aktiva itu merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan, memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan bagi perusahaannya. Nah, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi, di mana dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva itu dan perbandingan ROI dengan EFA. Dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengembalian keputusan yang baik dengan pengukuran kinerja ekonomi yang mencolok. Tidak akan berarti jika unit usaha menggunakan sumber daya yang berbeda. Dengan kata lain, semakin banyak sumber daya yang digunakan, seharusnya semakin besar laba yang diperoleh. Perbandingan semacam ini digunakan untuk menilai kinerja manajer unit usaha dan untuk memutuskan secara pengalokasian sumber daya, di mana umumnya para manajer unit usaha ini memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama itu mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Nah, yang kedua itu dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer usaha guna mencapai sasaran-sasaran tersebut. Nah, tingkat pengembalian atas investasi adalah suatu rasio perbandingan. Pembilangnya adalah pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan. Penyebutannya adalah denominator adalah aktiva yang digunakan. Nilai tambah ekonomi atau EVA itu adalah jumlah uang, bukan rasio. Nah, EVA sendiri dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dari laba operasi bersih. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu atau penjelasan yang kedua itu, jelaskan bagaimana cara pengukuran aset pada pengolahan aktiva. Nah, ada beberapa cara dalam pengukuran aset pada aktiva. Yang pertama itu kas. Adalah alasan mengapa memasukkan kas pada jumlah yang lebih banyak dan bersanding besar dibandingkan saldo yang biasanya dipegang oleh bagian suatu unit usaha, di mana jumlah saldo yang lebih besar ini diperlukan dan digunakan untuk perbandingan perusahaan luar. Yang kedua itu ada piutang. Nah, suatu pihak dapat berargumen bahwa apabila investasi real dari suatu unit dalam piutang akan hanya berupa dan sebesar harga pokok penjualan, dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan dan memadai atas hasil investasi ini mungkin sudah dapat mencukupi. Yang ketiga itu ada persediaan. Nah, biasanya persediaan dicatat jumlahnya pada akhir periode, walaupun secara konsep dengan metode rata-rata antar periode lebih baik. Yang selanjutnya itu ada model kerja. Nah, secara umum perusahaan harus memasukkan seluruh aktiva lancarnya menuju ke dasar-dasar investasi dengan cara tidak mengeliminasi kewajiban lancar perusahaan, properti pabrik dan peralatan
Permasalahan apabila perusahaan menggunakan pendekatan yang sama untuk mengukur probabilitas berdasarkan aktiva unit-unit usaha. Yang pertama yaitu akuisisi peralatan baru, yang kedua yaitu nilai buku kotor, yang ketiga itu ada posisi aktiva, yang keempat itu ada penyusutan anuitas, dan yang kelima itu ada metode penilaian yang lain. Yang selanjutnya itu ada aset-aset yang disewa gunakan. Keputusan pendanaan biasanya diatur dan dilaksanakan oleh kantor pusat. Karena hal ini terdapat pembatasan biaya dan adanya kebebasan. Yang selanjutnya itu ada aktiva yang menganggur. Nah, sebuah unit usaha pasti terdapat aktiva yang menganggur, yang dapat saja memperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva berdasarkan dasar investasinya. Yang selanjutnya itu ada aktiva tidak berwujud. Terdapat keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak berwujud, seperti contohnya R dan D dan pemasaran. Hal tersebut kemudian diamortisasikan berdasarkan masa manfaat aktiva tersebut. Selanjutnya yaitu ada kewajiban tidak lanjar. Suatu usaha, unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Korporat memperoleh dana tersebut di pemberi pinjaman, investor modal, dan laba ditahan. Nah, yang selanjutnya itu ada beban modal. Di sini kantor korporat menentukan sendiri tarif yang akan digunakan untuk mengukur jumlah beban modal. Selanjutnya itu ada survei praktek. Nah, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan hal tersebut karena ingin ingin merupakan di mana aktiva-aktiva tersebut kemudian dicatat ke dalam laporan keuangan, dan oleh karena itu sesuai dengan laporan keuangan tersebut dan dilihat bahwa jumlah modal yang akan digunakan dalam divisi tersebut. Yang ketiga itu ada pertanyaan yang ketiga itu ada tentang perbandingan antara ROI dan EVA, manakah yang lebih banyak digunakan, lalu apa alasannya. Terlepas dari perbedaan antara EVA dan ROI itu, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan biasanya yang paling lebih disukai oleh berbagai manajer dengan cara yang berbeda-beda. Manajer juga jauh lebih senang dengan menggunakan metode langsung yang lebih memungkinkan untuk dengan perbandingannya lebih mudah dengan menggunakan ROI. Namun bagi seorang manajer yang ingin mengetahui berapa banyak the true cost of capitalnya dari bisnisnya, sehingga tingkat pengembalian bersih dari bisnisnya, yang merupakan hal yang sesungguhnya akan menjadi perhatian utama bagi para investor, yang dapat diperlihatkan secara lebih jelas dapat menggunakan metode analisis EVA. Pastinya apapun metode pengukurannya, kinerja perusahaan yang Anda gunakan, baik ini menggunakan return of investment maupun economic value added, maka Anda akan menjadi jauh lebih mudah untuk mengetahui bagaimana hasilnya jika memiliki sistem pengolahan akuntansi keuangan pendukung yang paling tepat. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu ada bagaimana cara menentukan insentif manajer jika perusahaan menggunakan kinerja ROI atau EVA. Dalam rangka mencapai keselarasan tujuan, kompensasi manajer sering dihubungkan dengan kinerja suatu pusat, tanggung jawab, dan juga dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pemilihan ukuran kinerja yang tepat adalah tahapan yang kritis bagi keberhasilan suatu perusahaan. ROI ini mengukur tingkat pengembalian investasi atau rasio perbandingan antara pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dengan aktiva yang digunakan, dan operating profit margin mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui operasi perusahaan. Sedangkan laba bersih itu tergantung pada efisiensi operasi, financial leverage, dan kemampuan perusahaan untuk memuaskan strategi
yang tepat untuk menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Nah, pemakaian EVA sebagai ukuran kompensasi mendorong manajer menciptakan aktivitas yang bernilai sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Pemakaian EVA sebagai ukuran kompensasi dapat menghasilkan perbaikan dalam efisiensi operasi dengan meningkatkan perputaran aktiva, mengarahkan manajer untuk menggunakan aktiva perusahaan lebih produktif, membuang aktiva yang tidak berguna dan mengurangi investasi baru. Dan cara pemberian insentif kepada manajer jika menggunakan pengukuran EVA ialah tergantung bagaimana target yang ingin dicapai perusahaan. Misal jika ROI-nya tercapai sekian persen, insentif manajernya juga sekian persen dan dari ROI yang didapat. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Azahra Kurnia Fitri. Baiklah, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya, yaitu metode apa yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selain menggunakan ROI dan EVA. Nah, jawabannya, pemilihan ukuran kinerja yang tepat adalah tahapan yang kritis bagi keberhasilan suatu perusahaan. Sebagian besar ukuran kinerja secara langsung berhubungan dengan laba bersih, periode sekarang, total aktiva, penjualan bersih. Contohnya itu adalah return on equity atau yang disebut juga dengan ROE, atau return on asset atau disebut juga dengan ROA, dan return on investment atau disebut juga dengan ROI, dan operating profit margin. ROI itu mengukur kinerja dari perspektif pemegang saham. Nah, kemudian ROA itu mengukur dari imbal hasil dari perusahaan tersebut yang diperoleh melalui pendayagunaan total aktiva. Nah, metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan atau rasio keuangan yang terdiri dari likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio leverage, kemudian rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Nah, bagaimana kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi manajer setiap unit usaha? Nah, menggunakan penggunaan dari EVA sebagai sebuah alat untuk mengukur kinerja sangat dianjurkan, tetapi EVA masih tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan terkait dengan aktiva tetap, kecuali jika didukung dengan penggunaan metode anuitas dalam penggunaan metode nilai buku kotor atau gross book value, disebut juga dengan suatu unit usaha, dapat meningkatkan kemampuan EVA perusahaan dengan cara mengadaptasikan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan tersebut. Nah, berbeda nih dengan metode nilai buku kotor, yaitu bila perusahaan menggunakan metode nilai buku bersih atau net book value, EVA secara otomatis akan meningkatkan seiring dengan berlalunya waktu penggunaan. Walaupun pembelian awal aktiva tetap seringkali dikapitalisasi sebagai besar investasi dalam biaya permulaan, pengembangan suatu produk dan sebagainya.
bisa saja dihapuskan sebagai beban. Dengan demikian tidak akan dapat dilihat dari dasar investasi. Hal ini khususnya diterapkan pada unit-unit pemasaran. Pada unit unit tersebut, besarnya jumlah investasi perusahaan seringkali terbatas pada piutang persediaan, perabotan, dan juga peralatan kantor. Nah, saat sekelompok unit usaha yang memiliki tingkat tanggung jawab yang berbeda, diberikan peringkat atau ranking, akan terlihat bahwa unit-unit yang memiliki kegiatan pemasaran yang relatif besar akan memiliki EVA yang lebih besar pula. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana cara mengevaluasi kinerja setiap unit usaha. Nah, laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut juga dengan break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham. Jika masing-masing unit usaha dijual, break-up value berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dan menilai suatu tawaran. Kemudian, perbedaan yang paling nyata antara kedua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nah, nilai buku dari aktiva penyusutan berdasarkan biaya historis dari aktiva tersebut digunakan dalam laporan memperkirakan masa depan dalam laporan tersebut. Penekanannya adalah biaya pengganti atau disebut juga dengan replacement cost. Secara konsep, nilai suatu unit usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Aktiva yang ada di tangan pada akhir periode diasumsikan kembali memiliki nilai tertentu, disebut nilai akhir atau terminal value yang didiskontokan dan ditambahkan ke nilai arus kas tahunan. Kemudian, apakah ada akun atau deskripsi yang berbeda dalam laporan kinerja perusahaan antara laporan manajemen dan laporan ekonomi, dan apakah hasil dari laporan manajemen atau laporan ekonomi dapat dipergunakan untuk dasar pembuatan laporan kinerja atau satu sama lain. Nah, jawabannya, laporan manajemen cenderung menggunakan informasi historis atau biaya aktual yang terjadi, sedangkan laporan ekonomi memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang digunakan dan keputusan yang harus diambil menurut kelompok kami
menjadikan laporan manajemen atau laporan ekonomi dapat dipergunakan untuk dasar pembuatan laporan kinerja. Karena itu sendiri bisa dikarenakan dilaporkan manajemen dan laporan ekonomi memperlihatkan rencana perusahaan di masa sekarang, dan laporan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Jadi bisa digunakan secara acuan untuk membuat laporan kinerja. Nah, hanya itu yang dapat kami jelaskan dari chapter 7 ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Lebih dan kurangnya kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.